Baik teman-teman, sekarang saya bersama narasumber pertama yaitu ketua dari Rapamat. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Muhammad Syahid. Baik, apa alasan Bapak mendirikan Rapamat ini dan mengapa lokasinya harus berada di sini, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa, Mbak? Sobira, Pak. Terima kasih, Mbak Sobira. Pertama, mungkin tadi saya sudah memperkenalkan diri, maka terkait pertanyaan itu, mengapa kami mendirikan Rapamat ya? Iya. Ya, sebenarnya ini kan adalah lingkungan kampus. Lingkungan kampus ini kan jelas akan banyak sekali masyarakat yang ada di dalamnya, baik itu pegawai maupun masyarakat umum dan juga mahasiswa. Setiap masyarakat pasti akan membutuhkan yang namanya kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak saja melayani mahasiswa, kita juga melayani masyarakat umum. Di samping letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah kampus dan juga dikelilingi oleh masyarakat banyak, tentu yang namanya Rapamat ataupun yang dinamakan minimarket itu pasti akan dibutuhkan. Nah, itu sebabnya kenapa kami membentuk atau membuat sejenis minimarket dengan nama Rapamat. Jadi untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di sekitaran Universitas Uin Raden Patah, baik itu pegawai, mahasiswa maupun masyarakat umum. Baik, bagaimana Bapak mendorong semua anggota atau karyawan Bapak agar mereka dapat bekerja sama dalam meningkatkan pendapatan dan membentuk Rapamat ini menjadi lebih baik lagi? Oke, terima kasih. Sebenarnya dalam hal tata kelola itu Rapamat itu dikelola oleh manajer. Nah, kalau saya kan hanya sebagai ketua koperasi KPRI Uin Raden Patah Palembang. Ini kami hanya bertugas mengambil kebijakan atau mengambil keputusan dalam skup seluruh. Jadi tidak saja hanya mengenai hal-hal tentang minimarket atau usaha, namun juga tentang kebijakan-kebijakan lain yang ada di KPRI. Nah, untuk tata kelola yang mengenai bidang usaha, khususnya minimarket atau Rapamat, itu dipegang atau dikelola langsung oleh manajer koperasi. Namun tidak menutup kemungkinan kami sebagai ketua juga ikut andil dalam hal menata kelola tumbuh kembangnya minimarket kita. Kami kadang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, jelas dalam 1 tahun minimal itu 2 kali untuk mengumpulkan karyawan kami, kira-kira bagaimana strategis untuk mengelola Rapamat. Termasuk juga anggota koperasi ini alhamdulillah sudah berjumlah 560 lebih. Nah, dalam setiap tahun kita sering mengadakan rapat anggota tahunan. Nah, dalam rapat anggota tahunan itu kita menyampaikan bagaimana hasil usaha kita, kemudian bagaimana kita mendorong itu setiap anggota itu bisa belanja di Rapamat. Kemudian kita juga sekarang ini aktif di medsos. Aktif di medsos ini bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhannya itu bisa belanja di Rapamat. Banyak hal yang lain yang kami informasikan, termasuk juga sekarang ini kita sudah menjalankan program yaitu simpanan sukarela yang itu bisa dibelanjakan oleh seluruh anggota di Rapamat atau di berbagai bidang usaha yang dikelola oleh KPRI Uin Raden Patah Palembang. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki uang atau sedang menunggu gaji ibaratkan, jadi bisa memanfaatkan saldo simpanan sukarela untuk belanja di koperasi maupun kebutuhan lain yang mungkin bisa diusahakan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota. Oke, selanjutnya pertanyaan Bapak, terus apakah Bapak pernah mengalami kerugian? Yang namanya bisnis pasti ada pasang surut. Tapi alhamdulillah koperasi Uin ini bisa dikatakan sangat jarang untuk mendapatkan mengalami kerugian, dikarenakan memang letak yang strategis dan kebutuhan masyarakat yang itu kami sediakan, jadi sangat kecil kemungkinan koperasi ini mengalami kerugian dalam bentuk usaha minimarket. Tapi ini pernah terjadi, di mana kita sama tahu bahwa masa-masa Covid, di mana seluruh mahasiswa diliburkan, sehingga kita juga mengalami penurunan pendapatan karena memang sangat dikitnya minat belanja pada masa Covid tersebut. Tidak saja mahasiswa, pegawai juga libur, masyarakat juga hanya stay di rumah kan. Jadi itu yang mengakibatkan salah satu penyebab kenapa penghasilan atau pendapatan koperasi Uin itu drastis, sangat signifikan menurun. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya oke. Oke, saya sekarang bersama narasumber yang kedua.
Jadi itu anggota dari Rafamat. Boleh dikenalkan nama? Nama saya Ibu Faiza. Baik Bu, sebelumnya saya izin bertanya dulu Ibu. Ibu di Rafamat bagian apa Ibu? Kebetulan baru saja Romi ya, kemarin di bagian percetakan di lantai 5 operasi di Terminal. Sekarang baru di Romi di bagian Ilmat dan Tim. Baik Bu, bagaimana sih Bu pengalaman Ibu selama bekerja di sini? Pengalamannya banyak ya dan luar biasa. Soalnya saya di sini sudah sekitar kurang 8 tahun. Yang paling mengesankan itu yang banyak belajar tentang hal-hal baru yang sebenarnya tidak sesuai dengan jurusan yang saya ambil waktu saya kuliah. Ini memang mata kuliah saya. Baik Bu, bagaimana komunikasi antara Ibu pribadi dan karyawan lainnya dengan atasan Rafamat? Komunikasi awalnya secara langsung dan secara langsung ya. Kalau tidak secara langsungnya itu biasanya kami ada grup WA secara langsung dan misalnya tadi yang belum atau ada yang mau diinformasikan. Kalau secara langsung biasanya kalau misalnya di sini ada seperti meeting atau rapat bulanan atau tahunan kita ketemu antara pimpinan, ketua, pengurus ya, pengurus organisasi sama karyawan di sini. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu ya. Kak, izin Kak. Ya, kenapa? Sebelumnya saya izin bertanya dulu, boleh nggak Kak? Boleh. Pertama-tama boleh nggak nama siapa? Baik, nama saya Maksela Renandi. Di sini saya mau menanya menurut Kakak nih ya, seberapa penting sih adanya Rafamat di ini? Menurut saya adanya Rafamat di sini sangat penting. Terus saya sebagai mahasiswa penting lebih dekat, terjangkau. Oh iya Kak, nah, terus bagaimana Kakak melihat pelayanan dan sikap semua karyawan di Rafamat ini? Oh, menurut saya kakak-kakaknya ramah, baik. Menurut Kakak ya, semua pegawai yang ada di Rafamat ini untuk Kakak seperti mahasiswa sendiri ini? Ya, Oke, apakah Kakak ada saran agar Rafamat ini lebih berkembang? baik, menurut saran saya, Rafamat ini dikembangkan lagi ke kampus B. Soalnya saya kadang di kampus B, kadang di kampus A. Iya Kak. Gitu lah Kak. Oh ya, makasih ya Kak ya. Iya. Baiklah, itulah hasil wawancara saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.